Baru-baru ini terjadi kehebohan di media sosial Indonesia, terutama dalam bidang mitos santet penyantet kawan-kawan. Halal saya Ferry, saya nggak mau pakai santet, biar pakai tangan saya aja. Penyebabnya tak lain dan tak bukan karena seorang konten kreator bernama Ferry Irwandi berani menantang dukun santet atau siapapun yang bisa untuk mengirimi dia santet. Apalagi dia menawarkan imbalan yang gak main-main untuk orang yang benar-benar bisa mengirimi dia santet. Dan jika santet itu berhasil, pelakunya akan mendapatkan imbalan berupa mobil Alphard yang harganya miliaran itu. Padahal dipikir-pikir, kalau santetnya benar-benar terjadi, mungkin Ferry Irwandi ini hanya tersisa nama dan karya digitalnya aja. Apakah berhasil? Ternyata yang terjadi di hari H, di tanggal dan jam santet katanya dikirimkan, justru berkebalikan. Bukan muntah paku, bukan lumpuh, bukan pusing kepala luar biasa yang dialami oleh Ferry Irwandi. Malahan dia dapat cuan sebesar 36 juta selama live sembari menunggu santet yang dijanjikan terjadi. Jam 12. Ah, ah, ada ops. Ada ops. Santetnya mulai datang. Wah, kunang-kunang. Wah. Wah, korek gue yang kena santet. Mitos itu memang sudah jadi bagian dari masyarakat dunia. Di Eropa misalnya, mereka mengenal mitos touch wood atau mengetuk kayu untuk menghindari hal buruk terjadi. Di India, ada pantangan sendal nggak boleh menghadap pintu. Karena menurut kepercayaan sana, hal ini nanti bisa mengundang hantu atau hal negatif terjadi. Di Amerika, khususnya bagian selatan, orang yang memecahkan cermin bisa mengalami kesialan selama 7 tahun. Di Afrika, mitosnya bahkan lebih seram lagi. Karena sekedar menghitung bintang di langit pun mereka nggak diperbolehkan. Konon menurut kepercayaan tradisional sana itu bisa bikin orang jadi gila. Dan masih banyak lagi mitos-mitos yang berkembang. Jadi, apakah mitos itu? Anjir, mati lampu lagi. Baru ngomong mitos beberapa kali doang, terus tiba-tiba mati lampu. Aduh, nggak mau nyari lilin gelap-gelapan dulu biar bisa lanjut syuting. Kalau di Google, mitos itu adalah cerita tentang dewa-dewi atau makhluk super yang terlibat dalam kejadian-kejadian luar biasa. Dan biasanya ini sulit diterima secara logis dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Akhirnya nyala juga. Tadi sampai bagian mana ya? Mitos juga berkembang dari mulut ke mulut dan bertahan dari generasi ke generasi berikutnya dan ke generasi berikutnya lagi. Dan yang paling penting, mitos itu dipercaya oleh penganutnya tanpa tedeng aling-aling. Makanya jangan heran kalau misalnya ada masyarakat A bisa percaya banget pada suatu mitos, sedangkan masyarakat B tidak percaya sama sekali dengan mitos yang dipercaya oleh masyarakat A. Kenapa? Ya balik lagi, tergantung dari mana mitos itu berasal. Di India mungkin orang akan buru-buru membalik sendalnya menghadap keluar setelah masuk ke rumah. Tapi di sini, di Indonesia, kita mungkin nggak terlalu peduli. Kecuali sendal yang baru kita beli tiba-tiba ketukar dengan sendal yang udah lusuh. Nah, itu baru ngeselin. Dalam bidang kesehatan yang gue geluti sebagai pekerjaan utama juga berkembang mitos-mitos. Padahal kita tahu sendiri kalau para tenaga kesehatan kita adalah orang-orang yang mengenyam pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi tidak berbanding lurus dengan pemahaman akan mitos. Dulu ada satu mitos yang pernah gue dengar sebelum gue jadi perawat. Mitos itu adalah kalau sakit lebih baik jangan berobat ke rumah sakit, nanti penyakitnya malah nambah. Apakah benar? Gue pribadi akan bilang ya dan tidak. Walaupun kenyataannya gue lebih percaya tidak. Gini, misalnya kalau kalian bawa anak kalian yang demam ke rumah sakit, tentu aja dokternya akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan apa penyebab demamnya terjadi. Itu pun kalau demamnya udah 3 hari. Kalau demamnya baru sore hari lalu malam hari kalian bawa ke rumah sakit, ya demamnya aja yang ditanganin. Tapi beda cerita kalau yang kalian bawa ke rumah sakit adalah orang tua kalian yang sakit. Apalagi kalau orang tua kalian udah cukup berumur
berumur dan belum pernah dibawa ke rumah sakit sama sekali pula. Ya tentu aja orang tua yang sakit udah berumur akan dilakukan banyak pemeriksaan. Hasil pemeriksaan inilah yang akan menghasilkan banyak atau tidaknya penyakit yang diderita oleh orang tua tersebut. Kayak yang dibilang tadi, penyakitnya jadi nambah. Perlu kalian ketahui ada yang namanya penyakit degeneratif yang mau nggak mau, suka nggak suka, dan nggak bisa dihindari karena akan muncul seiring bertambahnya usia kita. Di luar negeri sana yang katanya modern pun masih ada juga mitos-mitos yang berkembang di rumah sakit karena nggak sedikit dokter dan perawat yang percaya ketika bulan purnama terjadi maka di UGD akan ada banyak pasien gawat darurat dan kasusnya bisa aneh-aneh. Ini biasanya dibenarkan oleh dokter dan perawat berdasarkan pengalaman pribadi mereka, walaupun gak bisa dibuktikan secara ilmiah sama sekali. Ada lagi satu mitos yang paling dekat dan paling sering gue dengar sebagai perawat UGD. Mitos itu adalah jangan pernah nyebut kata sepi saat UGD sedang sepi. Konon katanya ketika menyebut kata sepi, hal itu akan mengundang pasien berdatangan. Gue jujur aja gak percaya, walaupun dalam beberapa kasus berusaha menghindari mengucapkan kata sepi ini. Karena apa? Karena ketika gue menyebutkan kata sepi dan tiba-tiba UGD jadi rame, gue disalah-salahin. Lu sih nyebut kata sepi tadi. Tapi ketika gue nyebut kata sepi dan di UGD tetap aja lempeng selama dinas, maka gak akan ada yang ingat kalau gue pernah nyebut kata sepi. Semacam kontradiksi gitulah. Pada dasarnya mitos dan perkembangan budaya itu punya ikatan yang sangat erat. Mitos yang dibangun itu punya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Biasanya dipakai untuk menjelaskan suatu fenomena. Mungkin kalian pernah dengar atau baca ketika gerhana bulan, orang-orang zaman dulu akan membuka kentongan atau apapun untuk membuat suara gaduh, membuat suara berisik agar bulan dimuntahkan oleh naga atau raksasa yang sedang berusaha menelannya. Selain itu, mitos juga dijadikan pegangan untuk membangun kesetiakawanan antar kelompok. Dan yang paling penting, mitos adalah sarana pendidikan orang-orang zaman dulu, terutama untuk menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang sudah disepakati bersama dalam masyarakat. Kayak kalau nyapu itu harus bersih, kalau enggak nanti dapat suami yang merewokkan. Kayaknya aku harus nanya ke istriku dulu untuk membuktikan kebenaran mitos ini. Jangan-jangan dulu dia memang nyapunya nggak bersih, walaupun setauku dia lebih banyak bersih-bersih saat ini. Di Jerman, Adolf Hitler dengan partai Nazinya menggunakan mitos bahwa ras Arya adalah ras manusia unggul untuk membentuk ideologi rasis. Bagi Hitler, orang Eropa yang berambut pirang, bermata biru adalah ras yang paling unggul. Dan karena mereka merasa mereka adalah ras unggul, pada akhirnya mereka merasa berhak untuk melakukan genosida, pembantaian besar-besaran terhadap ras non-Arya, seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Gipsi, orang-orang cacat. Sekarang coba kalian bayangkan betapa kuatnya mitos itu di mata penganutnya. Saking kuatnya sampai-sampai bisa menggerakkan orang untuk berperang, menjajah bangsa lain, dan membantai sesama manusia. Tan Malaka, Bapak Republik kita, pernah menulis logika mistika dalam bukunya yang berjudul Madilog. Inti dari logika mistika ini kurang lebih adalah bagaimana supaya masyarakat kita bisa terbebas dari keterpurukan, kemiskinan, terbebas dari kebodohan dengan cara berpikir kritis menentang logika mistika yang terlanjur kuat mengakar di masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Dan cara menentang logika mistika itu adalah dengan pendidikan. Walaupun seperti yang gue bilang tadi, pendidikan tinggi gak berbanding lurus dengan pemahaman akan mitos. Bahkan mitos justru diproduksi sebagai ajang untuk mendapatkan keuntungan. Sebenarnya gue secara pribadi masih mendukung mitos, terutama jika mitos ini berhubungan dengan norma-norma baik yang tumbuh di masyarakat. Meskipun sulit dibuktikan, kadangkala mitos menyisipkan nilai yang berguna bagi kita dalam masyarakat. Kayak jangan duduk di atas bantal nanti pantatnya bisul. Secara logis ya nggak masuk akal, tapi ada nilai yang bisa diambil bahwa bantal adalah tempat untuk kepala, dan kepala bagi kita orang yang berbudaya timur adalah sesuatu yang sakral. Masa kepala disamakan dengan bantal? Make sense kan? Tapi untuk mitos hantu-hantuan, mitos santet-santetan, atau mitos apapun yang merugikan manusia lain, gue akan menolaknya dengan sepenuh hati. Sekian aja video kali ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton. Kalau kalian punya masukan tentang video gue, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. 1-2 masukan kalian akan sangat berguna bagi perkembangan gue dalam membuat video. Sampai jumpa, bye.